Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, bakal jemaat Curug dan pos jemaat Tiga Raksa yang dikasih Tuhan. Sebelum memulai kebaktian secara online, mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk kenyamanan beribadah Anda, pilihlah tempat dengan suasana yang tenang. Gunakanlah perangkat yang hanya untuk mengakses link kebaktian. Jika menggunakan perangkat telepon seluler, ubahlah menjadi mode silent. Perhatikan waktu, hari, dan jam kebaktian, serta pastikanlah hadir sebelum kebaktian dimulai. Jemaat dan simpatisan dimohon untuk mengikuti rangkaian kebaktian secara menyeluruh, serta dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan bersaat teduh sebelum kebaktian. Selamat mengikuti kebaktian. Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GKI Sutopo mengucapkan selamat mengikuti kebaktian umum secara online pada hari ini, hari Minggu 19 Juli 2020. Kami informasikan kepada seluruh jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajam Curug dan Pos Tiga Raksa bahwa untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta protokol dari pemerintah dan Sinode GKI untuk melaksanakan kebaktian umum di gereja, maka untuk kebaktian umum GKI Sutopo sampai dengan bulan Juli 2020 akan diadakan secara online setiap pukul 9 melalui kanal YouTube multimedia GKI Sutopo. Kebaktian umum minggu secara online hari ini tanggal 19 Juli 2020 pukul 9 pagi dilayani oleh Pendeta Cimer LG Saragi. Kami informasikan bahwa jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajam Curug dan Pos Tiga Raksa dapat mengikut sertakan anaknya dalam sekolah minggu secara online mulai tanggal 5 Juli 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Anak GKI Sutopo dengan jadwal sebagai berikut. 1. Kelas kecil pukul 10.30 atau setengah 11 melalui kanal YouTube multimedia GKI Sutopo. Yang kedua, kelas besar pukul 11.30 melalui Zoom meeting. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajam Curug dan Pos Jemaat Tiga Raksa bahwa selama libur kebaktian,
Jemaat GKI Sutopo tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKI Sutopo, Jemaat GKI Sutopo Bajem Curug melalui rekening Bajem Curug, dan Jemaat GKI Sutopo Pos Jemaat Tiga Raksa melalui rekening Pos Jemaat Tiga Raksa, atau dapat mengumpulkan di amplop dan diserahkan pada saat ibadah bisa dilaksanakan kembali di gereja. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk persembahan yang terus mengalir melalui transfer. Untuk pengelolaan administrasi keuangan gereja, Majelis Jemaat menghimbau untuk menambahkan kode angka di belakang nominal persembahan yang Bapak Ibu transfer sebagai berikut. Angka 5 untuk persembahan ibadah hari Minggu, angka 6 untuk persembahan bulanan, angka 7 untuk persembahan syukur, angka 8 untuk persembahan persepuluhan, angka 9 untuk persembahan tahunan atau hari raya Pentakosta. Contoh, nominal persembahan ibadah minggu Rp100.000. Saat melakukan transfer, Bapak Ibu tambahkan angka 5 di belakang nominal persembahan menjadi sebesar Rp100.005. Majelis Jemaat GKI Sutopo memberitahukan bahwa telah dilaksanakan pembagian bantuan kepada jemaat maupun simpatisan dan warga di lingkungan gereja yang terkena dampak virus COVID-19. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dapat mengirimkan bantuan melalui rekening Peduli Kasih Bank BCA KCP Moderland dengan nomor 108-164-1949 atas nama CH Partini atau Sri Rohani. Himbauan, jemaat yang terkasih, kami juga menghimbau untuk kita semua yang pertama adalah tetap di rumah, kecuali terdapat hal yang penting. Yang kedua, selalu memakai masker. 3, menjaga jarak atau social distancing. 4, tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan. Demikian Warta Jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca pada Warta Jemaat Digital. Tuhan memberkati. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita, dan saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan pujian dari KJ 1 bait 1 sampai 2. Kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabur latifah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal
Bapak, Ibu, dan jemaat kekasih Kristus, mari kita dasari ibadah kita dalam pengakuan bahwa kebaktian hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah lalang di tengah gandum. Mari kita buka Alkitab kita dan saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Manusia yang melupu menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirinya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh yang hijau dan mekar. Apapun yang baik semata geram, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Jemaat kekasih Tuhan, seringkali kita lalai dan lari dari perintah Tuhan, dan seringkali kita menyakiti hati sesama kita, bahkan kita menyakiti hati Tuhan. Untuk itu, mari kita memohon pengampunan atas setiap kesalahan dan dosa kita di hadapan-Nya. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami mohon pengampunan Tuhan. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Pemurah, telah menyediakan pengampunan bagi umat-Nya. Untuk itu, mari kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku. Nyatakanlah maksudku, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadikan sulukku, sehingga hatiku teguh. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita persiapkan hati pikiran kita dan juga Alkitab kita. Dan sebelum kita membacanya, mendengarkan, dan menyimak akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan tetap menyertai kami di dalam segala bentuk kehidupan kami. Pergumulan, persoalan, dan kami boleh tetap merasakan cinta kasih Tuhan. Seminggu kami sudah boleh beraktivitas dengan segala kelelahan kami, beban, pengalaman. Kini kami datang ke hadapan Tuhan, memohon kembali kekuatan, memohon kembali kami mendapatkan hikmat, sehingga dari Tuhan kami boleh mengalami pencerahan, memberikan pengharapan dan semangat untuk tetap setia menjadi anak-anak Tuhan dalam segala suasana apapun. Untuk itu kami mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan melampaui segala keterbatasan kami, kelemahan kami, sehingga firman itu menjadi berkat dan memberkati kami, dan juga kami pakai memberkati orang lain. Di dalam Sang Firman yang hidup, Engkau Yesus Kristus Allah kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasal yang ke-13, ayat 24 sampai 30. Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan dilanjutkan ayat yang ke-36 sampai 43. Saya akan bacakan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih ladang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir,
nampaklah jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-36 sampai 43. Ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia pun menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang yang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Sutopo yang ada di rumah maupun di mana berada. Bacaan kita pada kebaktian hari ini sangat sederhana. Pada perikop yang pertama dibaca tadi, yaitu ayat 24 sampai dengan 30, menjelaskan tentang perumpamaan kerajaan Allah diumpamakan seperti lalang di antara gandum. Dan ini tidak susah memahaminya, karena pada ayat yang ke-36 di sana Yesus menjelaskan apa yang sudah disampaikannya tentang bagaimana kerajaan sorga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Jadi yang pertama adalah kerajaan sorga diumpamakan seperti seorang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Yang menjadi dasar adalah kerajaan sorga. Kerajaan sorga, saudara-saudara, dipahami bukanlah satu bentuk pemerintahan atau kerajaan yang ada bermacam-macam dengan pimpinan dan juga bala tentara. Tetapi kerajaan sorga adalah merupakan tanda hadirnya Tuhan Allah, Yesus, yang dapat dirasakan setiap orang yang mengalami satu damai sejahtera, sukacita maupun juga kebahagiaan, di mana ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam segala hal. Jadi kalau kita bicara kerajaan sorga, berarti kita mewujudkan tanda hadirnya Allah
mewujudkan perjumpaan kita dengan Allah dalam wujud nyata di dunia ini. Kerajaan sorga juga berarti tandanya ada kasih Allah yang kita lakukan dalam persekutuan kita yang indah dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Jadi kerajaan sorga bukan masalah harta, bukan masalah materi, bukan masalah makanan dan minuman, tetapi tentang hadirnya akan Allah yang kita wujudkan, yaitu sebagai satu tanda kebenaran dan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, saya akan memberikan ilustrasi. Ilustrasi sangat sederhana. Saya bukan tukang sulap ya. Kalau yang disebut dalam bacaan kita pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan 30. Perumpamaan adalah kerajaan sorga itu seumpama orang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Bisa di zoom. Ya. Gelas ini saudara-saudara adalah ladang. Ladang itu adalah dunia kita. Ladang itu di mana kita berada. Jadi bisa di rumah, tempat kerja, di masyarakat, di gereja, di pelayanan, di persekutuan. Lalu kalau orang yang menabur ini, katakanlah saya menabur. Ini saya masukkan nih saudara-saudara. Menabur benih. Tahu kelihatan gak nih benihnya? Kelihatan ya benihnya? Nah. Oh, di sana. Saya tabur benih. Bisa? Zoom lagi. Ya. Ini menabur benih. Yang menabur adalah anak manusia. Yang menabur adalah Allah. Sedangkan benih ini nih adalah anak-anak yang baik. Benih gandum. Saya bawa kayak ginian saudara-saudara. Repot juga ya. Allah sudah menabur benih yang baik di ladang. Maka ketika benih ini bertumbuh, ini menjadi besar, tetapi di tengah-tengah itu ada yang menabur. Masih ada nggak ya? Masih, nih. Saya pakai tangan kiri saja. Ada yang menabur lalang. Iblis. Kalau yang pertama Allah, yang kedua iblis. Iblis menabur lalang, lalu bertumbuh. Nah, saudara-saudara, kalau dikatakan ada di tengah-tengah daripada gandum, ia tumbuh, maka lalang ini ada di tengah-tengah. Ini kamera di sana. Ya, saya tolong ini di zoom gelasnya. Ya, saudara-saudara coba lihat. Jadi ketika ditabur benih yang baik oleh Allah, kita yang baik, lalu ada juga iblis menabur lalang, bersama-sama bertumbuh. Bentuknya agak mirip. Jadi kalau Yesus nih ahli pertanian, dia bisa
dengan jelas menggambarkan tentang tanaman. Nah, saudara-saudara, ketika sudah bertumbuh, para penggarap melihat, ada lalang. Nah, saudara, kalau sini jelas ini, sangat jelas. Jadi akar daripada benih yang baik, lalu ada lalang, ada benih yang baik, maka akarnya akan menyatu, tarik-menarik. Oleh karena itu, ketika mereka lihat ada lalang, para penggarap mengatakan, dicabut saja. Nah, ini sangat menarik, saudara-saudara. Kenapa Tuhan dan juga Yesus mengatakan tidak boleh dicabut lalangnya? Saudara-saudara, yang pertama begini. Biasanya lalang ini, saudara-saudara, ini kalau saya cabut nih ikut semua nih saudara nih. Tuh. Jadi kalau Pak Yusak yang baik, lalu saya tidak baik, nempel di Pak Yusak seperti akar, maka kalau Pak Yusak yang baik ditarik, dicabut, maka yang lain tercabut. Karena ketika mereka bertumbuh, mereka sudah tarik menarik akarnya. Kalau jauh kan nggak mungkin. Tapi karena bertumbuh bersama. Nah, saudara-saudara, mereka jangan dicabut. Ini sangat menarik. Menariknya kenapa? Saya sederhana menyampaikan. Andai kata saya jahat, lalang, lalu Pak Yusak adalah benih yang baik, gandum yang baik, sama-sama bertumbuh di gereja, di rumah, di masyarakat tempat pekerjaan, maka lalang ini memang senantiasa pengen eksis loh. Lalang ini pengen, iblis tuh pengen eksis, pengen ada di mana-mana. Kalau dikatakan bahwa ia ditanam pada waktu tidur, nggak ada yang tahu. Pinter ini iblis ini. Nah, kebanyakan kita kalau ada yang, jadi di sini saudara-saudara, lalang ini menghambat. Jadi kalau saya yang menjadi lalangnya Pak Yusak, maka saya ini menghambat dia, merusak dia, menghalangi dia, baik mungkin karirnya, pelayanannya, rumah tangganya, semua. Lama-lama ketika emosi, semua orang pasti mengalami. Apalagi saya, lalang saya menyakiti, pasti bilang cabut. Nah, ketika dicabut, kita merasa menang, singkirkan dia, buang dia, karena dia telah merusak benih yang baik. Lalu kenapa Yesus bilang jangan? Gandum dan juga lalang sama-sama berproses. Jangan dikira hanya orang Kristen yang berproses, iblis juga berproses. Dan berdampingan, saudara-saudara. Kadang mungkin kalau kita sudah, Pak Yusak katakanlah membuang saya, sudah terasa dia senang. Tidak. Pak Yusak cabut saya, lalang lain ada. Akan muncul, saudara-saudara, lalang itu. Nah, sehingga kalau berpikir mencabut, Yesus mengatakan jangan. Nanti ketahuan kok, kalau dicabut akan jelas yang mana lalang, yang mana gandum. Jadi mana yang baik, mana yang taat tentang kerajaan sorga, mana yang kerajaan iblis. Nah, kalau kita katakan cabut jimer, buang atau bunuh gitu, jangan-jangan kalau Pak Yusak bilang begitu, Pak Yusak menjadi lalang, kita menjadi lalang, merasa bertumbuh baik, tetapi ternyata jadi lalang. Nah, untuk itu saudara-saudara, ini mengoreksi kita, mengingatkan kita, kalau kita menjadi benih yang baik, jangan lupa selalu ada lalang di sekitar kita. Tapi kalau kita tetap setia dan juga taat untuk menghadirkan Yesus Allah dalam kehidupan kita, dunia kita, walaupun kita berada bersama-sama
kita bertumbuhnya baik. Nanti ketika pada akhir zaman dalam bacaan kita akan dipilih. Oh, inilah lalang, inilah gandum. Setelah itu, maka lalang ini akan dibakar. Tidak lagi ada gunanya, dibuang. Sedangkan ini masuk dalam lambung Tuhan, dalam kerajaan. Nah, untuk itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama melihat, kadang kita memang ditempatkan bertumbuh, ada lalang di samping kita. Lalang itu bisa istri, suami, anak. Kadang-kadang saking kita mungkin gimana gitu pengen membuang saja. Tidak. Kadang di pelayanan di gereja atau tempat kerja. Dan iblis bekerja di dunia itu. Oleh karena itu ketika kita yang taat akan benih yang baik ini, saudara-saudara, maka apapun kuasa lalang itu tidak akan mempengaruhi. Tuhan yang tahu. Sehingga kalau dikatakan nanti kelihatan aslinya yang mana lalang, mana yang gandum. Jangan lupa bahwa lalang punya kekuatan, punya kuasa. Nempel terus, mengikat kita. Tapi sekalipun dia mengikat kita, kalau kita terikat dengan Yesus, dia tidak akan pernah menghambat kita kepada Yesus. Nah, sebetulnya juga menunjukkan kepada kita, kalau kita ingin bahwa kita mencabut lalang orang lain, lalang teman bagi kita, sebetulnya kita menunjukkan diri kita sedang rapuh, mudah dililit, mudah mencabut. Tapi Yesus memberikan waktu. Bila ada orang yang menjadi lalang bagi saudara di rumah, di gereja, di pelayanan, ingat ini. Lalang itu memang senantiasa, justru pada waktu kita tidur, kita tidak tahu dia masuk. Tapi jangan cabut. Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan kita bertumbuh bersama-sama agar menghadirkan kerajaan sorga bagaikan menabur benih yang baik. Mari kita hadirkan kerajaan sorga, Allah kasih-Nya dalam dunia kita dengan terus taat dan setia. Tuhan memberkati. Amin. Umat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat kami persilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami ketika kami terus bertumbuh, berproses menjadi anak-anak kerajaan Allah yang baik. Seringkali kami lupa banyak lalang di sekitar kami, baik di rumah, di perjalanan, baik dalam persekutuan, dalam pekerjaan. Dan Kau mengingatkan kami agar ketika lalang-lalang itu, seringkali emosi pikiran kami ingin kami hilangkan, kami buang, agar kami merasa nyaman. Namun dalam firman-Mu, Engkau mengajar kami supaya kami menyatakan kehadiran Kristus dalam kesabaran, ketekunan, ketaatan. Bahkan lalang itu mungkin diberikan kesempatan untuk berubah dan bertobat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ketika umat kami Tuhan, baik yang pada hari ini maupun juga minggu yang akan datang, boleh merasakan sukacita karena usia yang bertambah. Kiranya mereka juga boleh merasakan bahwa Allah menabur benih yang baik bagi mereka, dan mereka boleh merasakan tanda kehadiran Allah. Allah nyata dalam hidup mereka melalui anugerah Tuhan. Berikan kesehatan, kesukacitaan, berkati pribadi pas pribadi, keluarga, pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, dan juga harapan-harapan mereka. Kiranya Tuhan berkati. Kami juga mendoakan jemaat kami yang sakit, baik yang di Tiga Raksa, Curug maupun di Sutopo. Terlebih Bapak Iswianto yang sedang sakit di Rumah Sakit Umum Tangerang. Tuhan, Kau juga menjamah di dalam kelemahannya. Tangan kuasa Tuhan yang boleh campur tangan, baik melalui para tim medis, obat-obatan. Terlebih Bapak Iswianto boleh senantiasa bersemangat menyerahkan kepada Kristus apa yang dialaminya. Kami juga berdoa keluarga yang merawatnya dan apa yang mereka perlukan. Kiranya Tuhan juga Engkau melengkapinya. Bapak Surgawi dan jemaat kami yang lain yang sakit, Tuhan berikan kesabaran, semangat, kekuatan, dan juga Engkau berikan kepada mereka senantiasa pengharapan. Sekalipun dalam tubuh yang lemah, tetap boleh menjadi gandum yang baik, benih yang baik, dan tetap boleh bertumbuh dengan baik dalam Kristus. Kami juga mendoakan anak-anak kami, yang beberapa anak-anak kami yang belum mendapatkan sekolah oleh karena sistem yang ada, baik SD, SMP, SMA maupun juga perguruan tinggi. Tuhan bukakan jalan bagi anak-anak kami, berikan kesabaran dan juga tetap bersemangat. Kami yakin Tuhan akan buka jalan yang terbaik. Dan anak kami yang akan kuliah maupun mereka yang sedang kuliah, Tuhan juga berikan terbaik bagi mereka, kesehatan dan semangat. Kami juga menyerahkan untuk seluruh keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati pekerjaan kami, usaha kami, maupun juga kebutuhan kami. Terlebih di tengah-tengah masa virus corona ini Tuhan, yang kadang membuat kami menjadi orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tak berpengharapan, yang mudah mundur. Tuhan, jangan biarkan kami ada lalang yang membuat kami menjadi jauh dari Tuhan. Tapi Engkau akan membuat kami boleh tetap mempercayakan kepada Kristus, meyakini dan memohon bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik. Bukakan jalan bagi kami yang sedang bergumul. Kami yakin bahwa Tuhan tidak memberikan kami pergumulan lebih daripada kesanggupan kami, kemampuan kami. Tapi Engkau Allah yang setia, memberikan kami kesanggupan untuk kami boleh menanggung, dan juga Engkau pasti bukakan jalan bagi kami. Tolong Tuhan. Kami juga berdoa rumah tangga kami,
Tuhan berikan tetap kesehatan, kami boleh menjaga jarak, kami boleh memakai APD, dan juga kami tetap boleh mengikuti protokol kesehatan. Agar kami yang boleh menyatakan firman Tuhan mengasihi orang lain, seperti kami mengasihi diri sendiri. Dan ketika kami mengikutinya, tanda kami juga mengasihi orang lain. Tuhan tolong. Dan bagi mereka yang terkena virus corona, dimanapun mereka berada, kami berdoa bagi banyak orang itu ya Tuhan. Baik kami yang di rumah, kami mendoakan mereka. Tuhan jamah, Tuhan tolong mereka dalam pergumulan sakit mereka. Biarlah apa yang mereka perlukan, kiranya Engkau Tuhan melengkapinya. Terima kasih Kristus, berkati para lansia dalam mereka terlebih rentan akan penyakit oleh karena tubuh yang lemah. Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Engkaulah perisai mereka dan berikan tetap semangat, kesukacitaan, kebahagiaan ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu. Pemerintah kami, baik Kota Madya Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Madya Tangerang Selatan, kiranya Engkau tetap berikan mereka kesetiaan, kesanggupan dalam mengatasi akan virus corona di Tangerang Raya ini. Biarlah mereka tetap diberikan kesehatan. Selain Bupati dan juga Wali Kota, terlebih para tim medis. Tuhan tolong, mereka tetap sehat, mereka boleh memberikan pertolongan bagi mereka yang sakit. Terima kasih Kristus. Kami menyerahkan hari esok kami, yang kami yakini kami akan menjadi benih gandum yang baik. Dan kami yakin kami tetap akan kuat dalam Tuhan. Tidak mau terjebak sekalipun ada lalang yang mengikat kami, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami menyerahkan rencana kami, hari esok kami, dan juga setiap harapan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa, gerejamu, GKI Sutopo, Curug dan Tiga Raksa, kiranya Kau berkati pelayanan kami dan juga rencana-rencana kami untuk ke depan, untuk mengupayakan agar kami boleh beribadah kembali. Tuhan menolong kami. Tuhan juga memberikan kami hikmat, kesanggupan dalam kami boleh memutus rantai, sehingga persiapan-persiapan tim Satgas boleh menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kekasih Kristus, mari kita memberikan persembahan kita dengan hati yang penuh syukur serta sukacita bagi Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 2 sampai yang ketiga yang mendasari persembahan kita pagi hari ini. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita puji Tuhan dari PKJ 271 bait pertama sampai ketiga. Janganlah kumpulkan harta. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, menguat merusak, pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena tak semu di
Mari kita bawakan persembahan kita dalam doa. Mari bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Engkaulah Allah sumber segala berkat bagi kami semua. Dan berkat Tuhan yang sudah kami terima, yang mengalir setiap hari, hari lepas hari. Tuhan, kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Berkat yang sudah kami terima hanya sebagian kecil yang boleh kami persembahkan untuk Tuhan di pagi hari ini. Dan kami juga menyadari Tuhan bahwa kami memberikan persembahan dengan penuh syukur dan kami bersukarela. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkatilah dan sucikan persembahan ini sehingga berguna bagi kemuliaan nama Tuhan lewat jemaat-Mu di Sutopo ini. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang Tuhan percayakan untuk mengelola ya Tuhan, berkatilah dan berikan roh hikmat kepadanya sehingga persembahan ini dikelola dengan baik dan seturut kehendak Tuhan saja. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ladang yang terhampar subur tampak indah nan permai. Padi yang telah ditabur kini siap dituai. Tuhan utuslah penuai, kami mohon padamu. Jangan lewat musim panen, utuslah pelayan-Mu. Dari fajar hingga senja, utuslah penuai-Mu. Dan apabila malam tiba, kumpulkanlah hamba-Mu. Tuhan utuslah penuai, kami mohon padamu. Jangan lewat musim panen, utuslah pelayan-Mu. Hai penuai yang diutus, bawa hasil panen-Mu dan serahkan pada Kristus yang sedang menanti-Mu. Tuhan utuslah penuai, kami mohon padamu. Jangan lewat musim panen, utuslah pelayan-Mu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, Ibadah telah selesai. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jimer yang telah melayani kita semua. Dan kami, Majelis Sutopo, mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia, song leader, organis, untuk setiap pelayanannya. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.